Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi ibu yang luar biasa? Semoga sehat selalu ya. Nah, bagaimana liburan semester kalian kemarin? Ibu rasa cukup ya. Sekarang waktunya kita untuk belajar lagi. Ibu harap tidak ada yang bosan dengan pembelajaran online seperti ini, karena di luar sana virus COVID-19 masih meresahkan. Untuk itu, Ibu harap kalian semua tetap semangat, karena motivator terbesar adalah diri kalian sendiri. Kesuksesan, kebahagiaan, bahkan kesedihan hanya dirimulah yang dapat menciptakannya. Jadi, kamu tinggal memilih apa yang kamu mau. Tentu semuanya ingin meraih kesuksesan dan kebahagiaan, bukan? Maka marilah kita bergandengan tangan untuk terus bekerja keras, melawan rasa malas untuk menyelesaikan tugas kalian semua sebagai pelajar. Nah, sudah siap untuk belajar, bukan? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai asam dan basa. Nah, pada kali ini sebelum masuk ke dalam materi asam dan basa, Ibu minta untuk melakukan percobaan sederhana ya, yaitu percobaan sederhana asam dan basa. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu kalian diharapkan dapat membuat indikator alami asam dan basa dan menentukan larutan asam dan larutan basa. Nah, sebelum masuk ke materi inti, pasti kalian sudah familiar dengan kata asam dan basa. Asam dan basa merupakan dua senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Asam dan basa terdapat dalam makanan, minuman, obat-obatan, dan makhluk hidup. Nah, asam dan basa banyak memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang gambar di depan ini ya, yang kalian lihat. Nah, secara umum, zat-zat yang berasam-asam mengandung senyawa asam, misalnya asam sitrat pada jeruk dan asam cuka pada makanan. Banyak sekali ya rasa asam itu, terutama buah-buahan yang sering kalian konsumsi. Nah, sedangkan basa merupakan senyawa yang mempunyai sifat licin, rasanya pahit, dan jenis tertentu bersifat kaustik atau membakar, misalnya natrium hidroksida atau soda api. Nah, meskipun asam dan basa dapat dibedakan dari rasanya, tetapi tidak disarankan bahkan dilarang untuk mencicipi asam atau basa yang ada di laboratorium. Ketika kita praktikum nanti ya, kalau sekolahnya sudah offline. Nah, asam dan basa dapat dibedakan menggunakan zat tertentu yang disebut indikator atau dengan menggunakan alat khusus. Nah, khusus untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan menggunakan indikator. Nah, indikator ini akan kalian buat sendiri di rumah. Hebat bukan? Nah, langsung saja cara membuat indikator alami ini. Alat dan bahan yang digunakan yaitu sebagai berikut: mangkuk, sendok, kertas, pulpen, dan saringan. Nah, kertas dan pulpen ini digunakan untuk memberi ciri ya. Kan nanti kalian menggunakan banyak mangkuk-mangkuk atau wadah-wadah tuh. Nah, kalian bisa menggunakan kertas dan pulpen untuk memberi tanda. Lalu bahan yang digunakan selanjutnya yaitu indikator alami. Nah, indikator alami sebenarnya banyak sekali macamnya. Ada kunyit, kembang sepatu, kol ungu, daun pacar, dan masih banyak lagi ya. Kalian bisa mencari sendiri. Nah, tugas kalian yaitu hanya memilih satu indikator alami saja. Lalu larutan yang digunakan selanjutnya yaitu yang sering kalian temui, yaitu larutan sabun mandi, larutan asam jawa, larutan cuka, larutan gula, larutan sabun cuci, larutan pasta gigi, dan air. Ini ya yang sudah Ibu sebutkan tadi, macam-macam indikator alaminya. Itu ada kol ungu. Nah, lalu nanti dibuat ekstraknya ya, seperti ini ekstrak kunyit. Baik, kalau kalian penasaran, nah inilah cara kerjanya.
Tumbuk bahan utama indikator alami sampai halus, kemudian tambahkan sedikit air, kemudian aduk, saring, dan ambil sarinya. Nah, letakkan masing-masing 1 sendok teh sari indikator alami dalam 7 wadah. Nah, wadahnya ini boleh kalian gunakan yang ada di rumah saja. Boleh menggunakan sendok putih atau wadah bening yang dialasi kertas putih supaya terlihat jelas perubahan warnanya. Kemudian teteskan larutan ke-7 larutan tadi ya, masing-masing ke dalam wadah yang berisi sari indikator alami, yaitu larutan gula pada wadah 1, larutan sabun mandi pada wadah 2, larutan pasta gigi pada wadah 3, larutan sabun cuci pada wadah 4, larutan asam jawa pada wadah 5, larutan cuka pada wadah 6, dan air pada wadah 7. Nah, supaya kalian tidak bingung, bisa diberikan label tadi ya, menggunakan kertas dan pulpen, ditulis terlebih dahulu supaya tidak keliru. Kemudian amati perubahan warnanya. Jangan lupa catat pada tabel hasil pengamatan. Jangan lupa juga untuk difoto hasil pengamatannya, perubahan warnanya seperti apa. Kemudian tentukan sifat larutan berdasarkan perubahan warna yang terjadi. Sebagai informasi, air bersifat netral, cuka bersifat asam, dan sabun cuci bersifat basa. Jadi nanti jika larutan yang diuji coba itu perubahan warnanya seperti yang terjadi pada cuka, berarti sifatnya ya asam. Lalu jika perubahan warnanya sama seperti pada sabun cuci, berarti sifatnya ya betul basa. Begitupun juga pada air, bersifat netral. Jika sudah melakukan percobaan, jangan lupa ditulis perubahan warna yang terjadi. Kemudian ditentukan juga sifat larutannya apa, asamkah, netralkah, atau basa. Nah, jangan lupa juga diamati warna ekstra indikator alami yang kalian gunakan. Lalu, buatlah laporan hasil percobaan yang kamu lakukan di buku catatanmu, ya. Kemudian foto. Lalu upload beserta foto-foto hasil percobaan dalam link Google Form yang Ibu berikan. Nanti ya, Google Form-nya akan Ibu berikan menyusul. Lalu format percobaannya format laporan percobaan asam basa menggunakan indikator alami yaitu ada 8 ya, judul percobaan, tujuan percobaan, dasar teori, alat dan bahan, cara kerja, hasil pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti, bisa ditanyakan di grup kelas di WhatsApp atau boleh japri. Jangan lupa untuk melakukan percobaannya. Ibu tunggu hasil percobaan kalian. Selamat mengerjakan. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, social distancing. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.